Perdebatan antara Capres Anies Baswedan dan Capres Prabowo Subianto ramai diperbincangkan. Dalam debat Selasa lalu, keduanya paling banyak terlibat adu argumen, bahkan hingga membahas dukungan di masa lalu. Setelah debat perdana Capres 2024, ranah media sosial pun kini ramai. Para pemilih ramai-ramai mengekspresikan pendapatnya. Salah satu yang ramai diperbincangkan netizen adalah fenomena ordal. Anies saat debat sempat menyinggung budaya orang dalam atau ordal di Indonesia. Ia berkatakan fenomena ordal merupakan salah satu bentuk gangguan terhadap proses demokrasi. Bahkan keduanya berargumen saling ungkit jasa masa lalu. Itu fakta, kan ada orang yang Pak Prabowo kan tidak pandai menyindir, tidak bisa mengenyek, dan kami juga di TKN dilarang orang ya untuk menyindir-nyindir dan mengenyek atau menyerang. Jadi dalam hal ini kan dikatakan ketika Anies Baswedan mengatakan bahwa oposisi itu terhormat, ya sebetulnya kan yang mau dikatakan, oh iya pada saat oposisi. Sekarang ini kan tidak oposisi, makanya dia tidak melawan atau menyerang Jokowi karena tidak dalam posisi oposisi. Ketika oposisi itu terhormat, yang tidak terhormat adalah ketika ada dalam koalisi namun bersikap seperti oposisi, itu tidak terhormat. Prabowo itu satu-satunya paslon yang mendirikan partai dengan niat untuk menjadi presiden dari awal sampai sekarang. Anies Baswedan, dia kadang nanti diusung SBY, lalu nanti diusung ke Nasdem. Itu menunjukkan bahwa bukan hanya diperintah, tapi tidak punya prinsip. Itu yang ingin diingatkan oleh Pak Prabowo kemarin. Jangan lupa loh, saya ini yang mengusung Anda. Artinya, yang karena tidak melanggar undang-undang dan ADART kami. Ini masyarakatnya jadi bertanya. Sebenarnya batasnya atau retensinya itu sampai kapan sih orang berbalas budi itu? Maksudnya ketika masa pemilu semua orang bisa mencalonkan diri asal persyaratannya masuk, kemudian dilarang gara-gara balas budi. Ya itu namanya nggak etis juga. Kalau misalkan orang yang pembalas budi yang memberi budi orang nggak mampu, kalau dia niat sampai 4-5 kali jadi capres, ya kasihan juga dong. Sedangkan kader bangsa yang lebih baik, yang lebih muda, banyak. Oleh karena itu harus hati-hati memberi pernyataan ini, karena ini akan menular kepada yang lain, seperti halnya KKN. Nah, dulu dimusuh-musuhin kok, tapi sekarang malah sengaja dibangkit-bangkitkan, maka harus hati-hati. Dan sepanjang janji-janji yang dilontarkan oleh Paslon 2, saya nggak lihat itu semangat untuk memberantas KKN secara serius ya. Artinya apa ya? Karena memang ya paslonnya mohon maaf ya terlibat dalam hal itu. Jadi ya gimana lagi? Mungkin kalau ditanya seperti itu, maksud saya gini, kok kayak pucat ya? Dan Pak Prabowo itu agak pucat kemarin ketika menjawab soal pertanyaan dari Mas Anies itu. Jadi tidak perlu disindir, tidak perlu diapa, yang itu memang fakta. Misalkan soal emosi ya itu memang fakta. Pengamat politik Adi Prayitno melihat para capres ini akan semakin kuat berargumen. Ini baru permulaan. Yang hakul yakin bahwa di sisa perdebatan ke depan ini akan jauh lebih hangat, akan jauh lebih semarak, dan bahkan jauh lebih agresif. Ini permulaan saja sudah saling gaspol dan sudah saling terbuka secara konfrontatif, saling buka aib secara politik secara terbuka, kan itu yang ditunjukkan. Coba bisa bayangkan, saya tidak pernah menyangka Anies itu akan mengatakan Pak Prabowo itu tidak sabar jadi oposisi dan katanya tidak akan bisa melanjutkan aktivitas ekonominya kalau tidak menjadi bagian dari pemerintah. Itu prinsip loh, dan bagi saya itu adalah sesuatu yang sangat sensitif. Makanya reaksi Prabowo kemudian mengatakan Anies ini bukan siapa-siapa. Kalau bukan karena Prabowo, kalau bukan Gerindra, dia tidak akan jadi gubernur DKI Jakarta. Kan ini yang saya sebut saling tuding antara hal-hal sifatnya prinsip di debat pertama akan terulang di sisa 2 perdebatan setelahnya. Kenapa? Ini jelas, Cak, soal bagaimana memerankan posisi masing-masing. Anies harus tampil agresif tentu untuk memberikan dampak positif elektoral, karena apapun judulnya, Anies kalau cuma datar, manis-manis saja, ceruk pemilihnya juga tidak bertambah. Maka dalam perdebatan ini adalah ajang dan forum di mana Anies ingin menunjukkan kepada publik bahwa dia sebagai kubu perubahan akan mendapatkan faedah-faedah elektoral. Begitupun Prabowo Subianto, agak sedikit kalem, agak sedikit bertahan, karena Pak Prabowo sedang menikmati betul elektabilitasnya yang saat ini sedang leading. Makanya nunggu serangan sambil nunggu menyerang sebaliknya.
Lantas bagaimana debat selanjutnya? Warga pun menantikannya. Tim TV One mengabarkan.